Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam sejahtera buat kita semua. Rayu, 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 salam dari Tegal Alpokat Rangdu. Oke, hari ini Minggu kita update progres lagi. Proses hari ini sekarang sudah menunjukkan sudah mulai memasuki musim kemarau, cuaca sangat dingin dan di sini benar-benar sangat panas ya, sudah mulai sangat panas. Dan hari ini proses yang saya lakukan itu melakukan penyemprotan rutin 2 mingguan. Penyemprotan rutin 2 mingguan tanaman alpukat, durian dan cengkeh. Yang saya gunakan itu seperti biasa untuk pertangkinya ya, pertangkinya 2 sendok antrakol, 2 sendok profit hijau, lalu 1 sendok boron dan 1 sendok magnesium sulfat campurannya. Lalu untuk kurakon, saya lihat kondisi di sini hamanya tidak terlalu parah, jadi saya hanya menggunakan setengah tutup per tangki, lalu 2 tutup perekat yang mengandung ZPT ya. Saya sudah melakukan penyemprotan. Nah, ini kemarin untuk tangki bagian atasnya saya lepas agar memudahkan dibawa ke sana, ke bawah ya, tidak perlu menggendong lagi. Dan selang outputnya saya sudah menggunakan selang PE yang 18 mili sepanjang 50 meter ya. Sistemnya seperti ini, saya tidak menggunakan aki karena sudah ada listrik. Jadi saya menggunakan adaptor yang sebelumnya inputnya menggunakan aki, sekarang sudah menggunakan adaptor. Jadi lebih simpel ya, lebih simpel. Terus terutama untuk yang punya listrik, karena kalau kita menggunakan aki dengan lemparan selang yang 50 meter itu akinya cepat habis ya. Terus ini sementara saya menggunakan campuran di sini hampir 50 liter agar tidak mengendap. Untuk campuran pupuk daunnya dan sebagainya saya tandem ya, saya pasang juga dengan pompa. Jadi sifatnya dia nanti muter, bis muter itu tidak ada lagi yang mengendap di bawah ya. Jadi untuk ini cengkeh yang sudah saya lakukan penyemprotan. Selain itu saya juga menyemprot ya bagian-bagian bawahnya, karena batang cengkeh ini sangat rentan sekali dengan penggerek batang dia. Nah, terus pengalaman yang saya dapat selama ini setelah menyemprotnya cengkeh, ternyata cengkeh ini cukup rentan juga ya, cukup rentan jika kita berlebihan mencampur dengan insek, kurakon ataupun yang lainnya. Karena beberapa daun cengkeh itu ada yang kebakar dan rontok dia. Nah, karena daun cengkeh ini saya bilang tidak terlalu rentan terhadap seperti ulat-ulat. Mungkin karena kadar minyaknya yang banyak di daun cengkeh tidak disukai oleh ulat-ulat dan wereng dan segalanya ya, untuk pemakan daun itu. Jadi untuk solusinya ya, kurakonnya mungkin saya hanya sedikit agar batang cengkeh ini tidak termakan lagi dengan penggerek batang ya. Itu pengalamannya, mungkin bisa sedikit membantu. Oke, kita lanjut. Jadi sudah beberapa tanaman cengkeh itu kita tabur-tabur, lalu pupuk kohenya yang sudah
hampir mungkin sekitar 4 bulanan sudah kita tebar ya. Bahan-bahan yang kita gunakan ya. Nah, untuk musim kemarau seperti ini kita perhatikan lagi untuk di pengairannya. Sehebat apapun pupuk teman-teman, terus cara menyemprotnya, jika air tidak cukup maka tumbuhan itu susah sekali dia untuk berkembang ya. Ini saya desain, saya atur penyiramannya itu setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Jadi sudah cukup ya, cukup, jadi perkembangannya sudah kelihatan. Dan ini duri hitam, saya kira mati juga dulu karena daunnya sudah kuning, dan sebelahnya saya tanam dengan alpukat, tapi ternyata sudah mulai ada perkembangan. Setiap penyemprotan juga saya siram. Kemarin ini kita salah perlakuan karena padahal ya saya hanya menabur kotoran kohe kambing di sekitarnya. Tumbuhan ini yang dulunya subur dia malah menguning. Terus saya singkirkan dulu kue kambingnya, saya siram-siram dengan antrakol, dengan insek, dan dengan pupuk-pupuk itu. Sekarang dia sudah mulai ada perkembangan ya. Perlakuan duri hitam menurut saya ini ya, perlakuan duri hitam dan musangking itu saya bilang sangat berbeda dari segi penyiraman dan dari segi perawatannya ya, terutama untuk penyiramannya. Beberapa musangking di sini ketika kita kekurangan air dia cukup agak perkembangannya kurang bagus. Tapi untuk duri hitam walaupun penyiramannya terbatas dia masih bisa berkembang. Tapi jika kita kelebihan memberi air dia agak menguning. Dan untuk musangking ya, terutama di sini itu ketika kita banyak menyiram itu dia cukup, pertumbuhannya cukup cukup bagus bagi saya ya. Ini musangking sudah saya pruning juga ya. Ini perkembangannya beberapa terkena kutu-kutu kebul. Kita jalan lagi ya, menunjukkan progres ya. Ini sudah ada perkembangan juga untuk alpukatnya. Terus yang di sana itu baru saya potes pucuk agar tidak terlalu tinggi. Jalan lagi, ini belum ada. Kemarin dia macet tidak mendapatkan air. Kalau yang bagian sana itu sudah cukup. Nah, lalu yang ini baru saya potes kelud. Lanjut lagi, cukup terjal di sini pelan-pelan ya. Nah ini ya, kelut juga sudah saya lakukan potes pucuk. Terus saya isi kohe, penyiraman stabil. Jadi sekali lagi buat teman-teman, walaupun banyak rumput yang masih tetap bisa tumbuh subur. Jadi rumput itu bukan menjadi alasan ketika teman-teman memupuknya nanti rumputnya gemuk, tidak juga ya. Karena besar-besarnya rumput tidak ada yang saya lihat itu sebesar batang alpukat untuk rumput-rumput yang seperti ini ya. Sementara saya biarkan, saya cabut-cabutin, saya tebar di atasnya ada bagian-bagian rumput ya, saya biarkan dulu. Tapi teman-teman bisa lihat pertumbuhannya masih stabil. Dan ini durian kani ya, perkembangannya sudah cukup lumayan ya, cukup bagus. Dan sekali lagi untuk musim ini, masukin musim panas kemarau, saya lakukan pelebaran ring. Jadi bagian yang kemarin mepet saya kikis, lalu saya bawa ke bagian bawah. Dan kohe kambing yang sudah hampir mungkin sekitar 4 bulanan saya tebar di bagian jauh dari akar ya, tidak mendekati batang. Seperti ini penyiramannya sudah ada menggunakan pipa seperti ini, dan penyiramannya cukup kecil tapi rutin ya.
Ya, apapun itu, kotor-kotoran, bekas kelapa, bekas dedaunan, saya tetap taruh di sampingnya. Kelak pasti akan menjadi pupuk. Ya, oke, sudah 10 menit. Sekian dari saya ya, sekian dari saya. Jadi update progres hari ini. Kenapa saya terus mengupdate progres? Tujuannya bukan untuk apa, tapi setidaknya kelak saya bisa menunjukkan kepada anak saya bahwa bapaknya berjuang. Bapaknya juga bukan seorang pewaris, tapi seorang perintis. Biar kelak bisa menjadi pelajaran bagi anak, bagi keluarga, bahwa hasil yang saya dapatkan kelak itu bukan instan, tapi semuanya melalui proses yang panjang, proses yang berkesinambungan, proses yang berkelanjutan, tanpa kena lelah, bekerja terus, berusaha terus. Ketika jatuh kita bangun lagi, ketika belum berhasil kita coba lagi, ketika sudah mentok, sederhana, kita cukup melibatkan tangan Tuhan untuk membantu kita ketika kondisi itu tidak memungkinkan untuk kita lakukan. Ya, sekian dari saya. Sekali lagi, terus berusaha, terus bergerak, hajar terus. Impian Anda itu sangat besar. Nothing is impossible. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ciptaan Tuhan ini. Ketika kita berusaha terus berkelanjutan dan melibatkan Tuhan dalam usaha kita, maka tidak ada yang mustahil. Sekian dari saya. Salam dari Tegal Alpukat Rangdu. Rayu, rayu, rayu. Sukses buat semuanya.